Karena itu ini banyak lagi, jangan-jangan yang merakit tidak ada keahlian atau tidak terbelakangi dengan pendidikan kesehatan. Komisi 4 DPRD Kabupaten Parigi Motong panggil Dinas Kesehatan terkait dugaan komersialisasi alat rapid antigen dalam tahapan seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. DPRD Kabupaten Parigi Motong panggil pejabat Dinas Kesehatan buntut persoalan alat rapid antigen bantuan provinsi yang diduga dikomersilkan. Komisi 4 selaku mitra Dinas Kesehatan merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan yang terus terang dari Kepala Dinas Kesehatan Ellen Ludianelwan. Sayangnya, rapat dengar pendapat yang dipimpin Ferry Budiutomo selaku Ketua Komisi 4 pada Selasa 12 Oktober 2021 kemarin tidak sesuai harapan. Hal itu karena ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan selaku orang yang dinilai paling bertanggung jawab menjelaskan kebijakan mengkomersilkan alat rapid bantuan provinsi. Hal ini membuat sejumlah anggota DPRD geram sebab kehadiran sang kadis menjadi kunci mengurai benang kusut kisru rapid test berbayar. Politisi PKS Muhammad Fadli mengatakan kebijakan mengkomersilkan alat rapid test bantuan itu berdampak negatif terhadap lembaga DPRD selaku wakil rakyat. Pasalnya, rapat ini menyikapi laporan masyarakat untuk memperjelas kebijakan Dinas Kesehatan mengkomersilkan rapid test bantuan provinsi yang telah ramai diberitakan di media. Di tengah-tengah banyaknya problem dan isu yang mengguncang Dinas Kesehatan yang juga merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong dan lembaga DPRD ini adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sehingga satu OPD mendapat guncangan isu yang tidak baik, maka ini juga berdampak negatif terhadap citra lembaga DPRD karena kami adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah. Maksud dan tujuan dilaksanakan RDP ini karena telah bergulirnya sejumlah informasi yang baik beredar di media massa maupun laporan-laporan yang masuk ke Komisi 4 dalam kaitan rapid test yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Berkaitan dengan tidak hadirnya Kepala Dinas Pak Ketua, saya memandang bahwa Dinas Kesehatan ini secara organisasi adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan struktur yang ada di bawahnya, baik sekretaris dinas maupun kepala bidang. Olehnya patut kita teruskan RDP ini untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Namun jika hal-hal yang ingin kita konfirmasi dan kita butuhkan informasi pada hari ini tidak dapat diberikan dan disajikan oleh yang mewakili Dinas Kesehatan, maka rapat pada hari ini kita tunda dan kita skorsing untuk penyelesaian di pertemuan selanjutnya. Fadli mempertanyakan apakah ada aturan yang memperbolehkan rapid test bantuan provinsi tersebut menjadi berbayar dengan pertimbangan tertentu. Fadli juga mengkonfirmasi jumlah alat rapid test yang digunakan oleh Dinas Kesehatan saat pelaksanaan SKD CPNS dan pelantikan pejabat baru-baru ini. Dan dalam peraturan daerah kita ini tidak ditetapkan sebagai objek retribusi, sehingga pendapatan ini adalah pendapatan yang memiliki perlakuan khusus dalam ketentuan peraturan, yang mungkin ada peraturan bupatinya yang mengayomi, tetapi dari sisi angka-angka ini yang perlu juga kami konfirmasi ke Dinas Kesehatan berkaitan bantuan rapid test provinsi yang jumlahnya begitu besar di tahun 2021, kemudian bisa tidak berbayar di rumah sakit dan PKM. Bantuan provinsi rapid test di informasi yang beredar kurang lebih 6.900 rapid test ini kan bantuan provinsi, kemudian masuk ke PKM, kemudian sampai di PKM di rumah sakit, kemudian di sana dikenakan tarif bayar. Nah, bagaimana dari aspek hukum sebenarnya pendapatan itu? Karena ini bantuan cuma-cuma, tapi masuk di PKM kita di sana berbayar. Nah, ini kan tentu tanda tanya bagi kita sebagai wakil rakyat. Selain itu, Fadli juga meminta penjelasan Dinas Kesehatan terkait pungutan tarif Rp100.000 pada peserta seleksi CPNS dan pejabat yang dilantik. Kemudian juga berkaitan dengan CPNS dan P3K
Nah, apakah yang dilaksanakan rapid test oleh Dinas Kesehatan terhadap CPNS, P3K dan sejumlah pejabat yang akan dilantik beberapa pekan yang lalu ini menggunakan rapid test bantuan provinsi atau rapid test pengadaan Dinas Kesehatan? Kemudian ini yang dimintai tarif 100.000 per rapid test. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dimungkinkan tidak pelaksanaan rapid test ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tanpa melibatkan petugas teknis dari puskesmas dan rumah sakit? Karena kami dengar ini hanya Dinas Kesehatan saja melaksanakan rapid test. Ini dibenarkan tidak? Nah, kalau dibenarkan tentu ada dasar-dasar yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan sehingga mereka menyelenggarakan itu. Dan kalau hari ini dapat dijelaskan, kami minta ini untuk dijelaskan. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Menular Fauzia hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan membenarkan adanya tarif 100.000 saat pelaksanaan seleksi CPNS. Fauzia menambahkan, rapid itu adalah retribusi dari provinsi ke farmasi Dinas Kesehatan Parigi Motong karena ada permintaan seleksi SKD CPNS. Dilaksanakan dengan berbayar 100.000 per orang. Kemudian apa dasar daripada Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan pada peserta tes CPNS adalah berdasarkan surat dari BPKSDM yang meminta Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan rapid pada seleksi pemeriksaan CPNS. Kemudian berikutnya apa yang mendasari tentang penetapan tarif 100.000 per orang, itu berdasar pada surat edaran tentang tarif pemeriksaan rapid antigen, di mana pada poin 1 huruf G disampaikan bahwa rapid antigen di luar Pulau Jawa dan Bali itu adalah 109.000 tanpa menyebutkan peruntukannya dan bagian-bagiannya untuk apa. Pada poin kedua disampaikan bahwa tarif itu berlaku pada orang yang dengan sendiri meminta untuk dilakukan pemeriksaan rapid. Itu mungkin yang menjadi dasar. Sehingga ketika ada permintaan itu dengan pertimbangan bahwa itu permintaan sendiri, maka diberlakukanlah sesuai surat edaran yang ada. Selanjutnya dipertanyakan apakah itu rapid bantuan atau tidak. Mungkin izin Pak Ketua, saya coba menyampaikan apa yang saya tahu saja, bahwa rapid itu adalah rapid distribusi dari provinsi ke farmasi atau ke Dinas Kesehatan Parigi Motong karena adanya permintaan pemeriksaan untuk peserta calon seleksi ASN yang surat kami terima kalau tidak salah ingat saya pada tanggal 27 dan September dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30. Saya yang terkait bidang teknis di situ disampaikan apakah bisa menggunakan kredit bantuan atau tidak, dan itu saya yang menjelaskan bahwa peruntukan rapid bantuan setahu saya untuk tracing dan testing pada masyarakat yang terindikasi terkonfirmasi positif COVID. Namun kata ia, pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan untuk mencegah klaster baru saat ribuan orang berkumpul sehingga pihaknya meminjam rapid milik bidang farmasi. Tetapi Ibu Kadis menyampaikan bahwa karena beliau pertimbangannya untuk meminimal adanya kasus baru dengan banyaknya orang, dilakukanlah rapid tetapi mandiri, dan menurut beliau itu sudah disampaikan ke panitia, sehingga disampaikan kepada saya bahwa tolong karena waktunya singkat, pinjamkan rapid di farmasi, nanti gantikan sesuai dengan apa yang dipakai. Setelah itu ya kami melakukan pemeriksaan.
Wardi menambahkan, rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan tanpa kehadiran seorang pengambil kebijakan tertinggi pada Dinas Kesehatan merupakan hal yang sia-sia. Bicara dinas ini dia bukan hanya kadisnya saja, tapi ada perangkat-perangkat lain yang turunannya, dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu. Tapi dari pernyataan dari Ibu Kabid seakan-akan ini cuma kadis yang tahu gitu. Kalau bicara kadis yang tahu, berarti sudah bukan bicara persoalan regulasi, bukan bicara persoalan SOP, tapi sudah bicara persoalan deal-dealan atau bicara persoalan dari hati ke hati. Itu, kalau saya melihat seperti itu. Menurut Wardi, DPRD wajib mengkonfirmasi dan mengklarifikasi Kepala Dinas Kesehatan agar persoalan rapid test bantuan yang berbahaya tersebut bisa tuntas. Namun, pihaknya merasa Kepala Dinas Kesehatan, Ella Nurdianelwan, tidak bersikap kooperatif terhadap undangan Komisi 4 DPRD selaku mitranya. Persoalan ini sudah beredar di mana-mana, dan kami sebagai lembaga DPRD itu wajib untuk meminta klarifikasi langsung oleh kepala dinas terkait. Gitu. Kalau memang dalam waktu yang sudah kita sepakati terus kepala dinas tidak bisa hadir, maka saya meyakini bahwa kepala dinas ini tidak kooperatif orangnya. Dari Studio Mini, Kabar Saur Channel mengabarkan. Terima kasih, sampai jumpa di kabar selanjutnya.